Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Komalnya Apologet Islam Indonesia ya teman-teman. Dan di kesempatan hari ini kita akan membahas satu hal yang sedang viral, yang kita temukan ya, sebuah sekolah bukan sekolah biasa teman-teman, tapi sekolah tinggi teologi. Sekolah tinggi teologi adalah sekolah tempat calon-calon pendeta belajar teman-teman. Ya, jadi ini sekolah untuk mengkader pendeta-pendeta. Dan kita menemukan satu hal yang luar biasa di sebuah STT, yaitu STT Nias, di mana mereka memberikan satu mata kuliah, yaitu kuliah umum Islamologi. Itu hal yang biasa. Ya, jadi memang di STT itu ada mata kuliah Islamologi. Kalau kita selama ini kan kita ajarkan yang namanya Kristologi, kalau di sebelah mereka mengajarkan Islamologi. Islamologi adalah ilmu yang membahas tentang Islam. Ilmu untuk mencari kontradiksi, kelemahan, ya, agama Islam tentunya. Dan yang paling mengejutkan di salah satu STT ini, yaitu STT Nias, bahan kuliah Islamologinya itu cukup mengejutkan kita. Di mana kita menemukan, mohon maaf, saya katakan ya, ini kita kategorikan sebagai hujatan. Jadi, sekolah ini kuat dugaan mendoktrin mahasiswa-mahasiswanya untuk membenci agama Islam. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena di sekolah tersebut diajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Lucifer, teman-teman. Siapa itu Lucifer? Rajanya setan. Bosnya setan, teman-teman. Ya, jadi kalau kita menganggap bahwa yang paling jahat itu adalah Dajjal, kalau di sebelah mereka menganggap itu Lucifer, teman-teman. Ya, karena STT ini adalah STT Protestan, bukan STT Katolik ya. STT itu milik Protestan, jadi di Protestan itu memang diajarkan bahwa Lucifer itu adalah big boss-nya setan. Lucifer itu sebelumnya adalah malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Dan mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, nabinya umat muslim, itu adalah Lucifer. Nah, ini cukup mengejutkan kita, teman-teman. Ya. Terus mereka juga mengajarkan bahwa Allah itu adalah 666. Allah adalah ular, teman-teman. Ular yang memperdaya Adam dan Hawa sehingga jatuh ke dalam dosa. Dan kita tahu ular itu dianggap sebagai setan, jelmaan setan. Artinya Allah adalah setan. Luar biasa pengajarannya, teman-teman. Luar biasa sekali. Maka tidak heran ya, kalau mahasiswa-mahasiswa yang tamat dari kampus ini, dari sekolah tinggi teologi ini, ujung-ujungnya menjadi pembenci Islam. Begitu dia jadi pembenci Islam, dia sebarkan. Karena tentu saja, sarjana teologi, itu kan banyak yang menjadi pendeta, banyak yang menjadi pelayan di gereja. Kalian bisa bayangkan kalau pendeta-pendetanya dicekoki pemahaman seperti itu saat jadi mahasiswa, bagaimana kalau mereka jadi pendeta? Tentu saja di gereja yang akan diajarkan adalah ilmu membenci Islam. Mohon maaf saya katakan itu. Jadi kita nggak terkejut kalau ada orang seperti Yuga kemarin mengatakan di keluarganya itu diajarkan membenci Islam. Di gerejanya, pendeta-pendetanya mengajarkan membenci Islam. Pantas saja. Orang pendeta-pendetanya bisa jadi waktu di kuliah, di kampus, memang diajarkan untuk benci Islam. Diajarkan bahwa Islam adalah musuh mereka. Musuh yang harus mereka singkirkan, mereka lenyapkan. Ngeri, teman-teman. Jadi ini dicekoki terus. Ya, dicekoki terus, teman-teman. Bayangkan, kalian bisa lihat hasil-hasil dari kampus-kampus ini, itu bisa kita rasakan sekarang. Kan gitu. Kalau kita lihat kenapa banyak Polikardus sekarang, bermunculan Polikardus baru. Ya bisa jadi karena hasil didikan yang seperti itu. Didikan di mana mereka ditanamkan bahwa Islam adalah setan, Islam adalah teroris, dan sebagainya. Ngeri, teman-teman. Jadi jangan aneh kalau pihak sebelah, orang-orang sebelah ini melihat Islam sebagai musuh. Karena memang itu diajarkan. Dan ini membuktikan ya teman-teman, bahwa selama ini
bahwa di Islam lah yang mengajarkan kebencian, itu salah. Selama ini kita dengar apa, teman-teman? Kalau kesaksian-kesaksian murtadin, mereka selalu bilang, saya waktu di Islam diajarkan membenci Kristen. Prestasi terbesar, kalau bisa, membakar gereja. Nah, itu pendeta Yasin, Yosua Yasin, teman-teman. Dia bilang saat dia ada di Islam, dia diajarkan untuk membenci. Dia diajarkan untuk menyerang, menyakiti umat Kristen. Bahkan, kalau berhasil membakar gereja, itu prestasi, luar biasa fitnahannya. Padahal sampai detik ini, kalian boleh cek teman-teman, ada nggak pesantren yang mengajarkan untuk membakar gereja, untuk membenci kekristenan? Nggak ada. Tidak terbukti sampai sekarang. Semua itu adalah fitnah yang dibangun oleh para murtadin ini, sehingga menimbulkan ketakutan kepada umat Kristen. Kita kasihan melihat teman-teman Kristen ini, yang terus diperdaya, dibohongi oleh para murtadin-murtadin ini. Sehingga mereka berpikir, oh ternyata Islam gitu ya. Oh ternyata Islam benci kita. Padahal itu nggak ada semua, teman-teman. Bahkan sekelas artis Asmiranda saja, ya saya sudah tampilkan di channel YouTube saya. Bagi yang belum nonton, silakan ditonton di Jadid Hidayah Mu'alaf channel. Ya, viral teman-teman, yang nonton jutaan. Di mana Jonas ya, suami Asmiranda, beserta Asmiranda memberikan kesaksian bahwa mereka mau dibunuh. Mereka mau dibunuh. Darah mereka dihalalkan karena mereka murtad. Bayangkan, fitnah luar biasa. Sejak kapan di Islam menghalalkan darah orang? Ngeri, teman-teman. Itu disampaikan dari satu gereja ke gereja yang lain. Setiap diundang kesaksian, itu dia sampaikan. Yang nonton banyak sekali. Kalian bisa bayangkan bagaimana pendapat orang-orang Kristen awam kepada Islam kalau seperti itu. Karena memang terus dibohongi. Ya. Ujung-ujungnya apa? Mereka antipati. Saya ingat strategi zaman dulu, teman-teman, yang dilakukan oleh Belanda ya. Saya ingat sekali bagaimana dulu Belanda mengadu domba setiap suku yang ada di Indonesia. Contohnya, orang Aceh diadu domba dengan orang Batak, teman-teman. Ya, ini salah satu cerita yang sangat terkenal. Zaman dulu setiap suku ini kan punya bahasa masing-masing. Sehingga orang Aceh parang kemana-mana. Mereka mau bunuh kalian. Sehingga orang Batak begitu lihat orang Aceh ada parang, benar ini yang dibilang Belanda. Kita diadu domba, teman-teman. Kita diadu domba. Begitu juga yang dilakukan oleh Polycarpus ini sekarang. Kita diadu domba, dikatakan apa? Dikatakan bahwa orang Islam itu jahat-jahat. Orang Islam menghalalkan murtadin, membenci orang Kristen. Ini kan bahaya sekali. Bahaya sekali, teman-teman. Dan ternyata di kuliah pun, ya, itu diajarkan. Bayangkan, teman-teman. Kuliah resmi loh. Bukan kuliah abal-abal. Kalau kuliah abal-abal masih mending lah. Ini kuliah, sekolah tinggi teologi, yang jelas-jelas ada tempatnya, ada gedungnya, muridnya banyak pula. Dan saya nggak tahu ini sudah berapa lama pengajaran seperti ini diajarkan di STT ini. Kalian bayangkan, kalau ini sudah lama sekali diajarkan, sudah berapa banyak mahasiswa-mahasiswa yang diajarkan kebencian kepada Islam. Ini baru satu yang kita temukan, teman-teman. Dan bisa jadi, masih banyak tuh STT-STT yang lain yang mengajarkan hal yang sama. Bisa jadi kan? Kita nggak tahu. Nah, inilah yang harus kita lawan, teman-teman. Inilah yang harus kita luruskan, bahwa Islam tidak pernah mengajarkan seperti yang disampaikan di sekolah-sekolah tersebut. Ya, ini yang akan kita bahas, dan semoga pembahasan kita ini ya didengar oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, sehingga bisa mengambil tindakan. Sehingga bisa mengecek apakah benar sekolah ini mengajarkan kebencian kepada Islam, dan apa sekolah-sekolah lain juga melakukan hal yang sama. Bisa dicek. Tujuannya apa? Supaya toleransi terjalin, teman-teman. Bahaya kalau ada sekolah yang mengajarkan seperti ini. Betul tidak? Mereka nggak ngerti apa-apa, tapi mereka dicekokin terus kebencian.
Sama seperti misalnya saya punya anak. Saya selalu bilang sama anak saya, jangan dekat-dekat itu si Uni Rifa itu. Uni Rifa itu setan. Dia akan culik anak, dia akan bunuh orang. Dia sadis dan sebagainya. Anak saya ketemu Uni Rifa langsung lari pasti. Pasti lari langsung. Karena itu gambaran yang ditanamkan. Begitu ketemu Uni Rifa, salah-salah ditembak duluan Uni Rifa. Supaya Uni Rifa nggak nyerang. Jadi dia tembak duluan. Kan kasihan Uni Rifa nanti. Inilah ajaran Islamophobia, teman-teman. Islamophobia-nya luar biasa. Ya. Dan kita akan kupas malam hari ini ya tentang sekolah ini, teman-teman. Ya, kita akan kupas tuntas. Dan untuk itu stay tune, teman-teman. Stay tune di live kita ya, di live kita, dan ini disiarkan di beberapa channel tentunya dengan harapan ini ditonton oleh banyak masyarakat sehingga pemerintah aware lah dengan hal ini. Mungkin dari saya itu dulu. Silakan dari teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Bang Julius, Masya Allah. Ya, itu tadi ya teman-teman informasi yang sebenarnya malam ini kita bahas bersama Bang Zuma juga. Tapi Bang Zumanya baru izin ada ke belakang sebentar bikin kopi katanya. Dan di bawah juga udah banyak teman dari Kristen mungkin ya yang ngantri. Tapi tahan dulu, kita denger dulu dari Uni Rifa ya. Silakan Uni. Dibuka mute-nya Uni. Dibuka mute-nya dulu dong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin lama, semakin kesini Allah semakin memperlihatkan kepada kita. Apa yang diperlihatkan, yaitu apa yang selama ini kita khawatirkan dan apa selama ini yang kita perjuangkan itu semakin dipertegas. Apa yang kita perlihatkan selama ini apa? Yaitu kebencian-kebencian secara terstruktur dari mereka, atau kebencian-kebencian yang memang mereka perlihatkan kepada kita, dan mereka selama ini mungkin kita merasa bahwa oh tidak ada itu semua, itu misionaris itu tidak ada kebencian kepada kita, nggak ada, mereka jalan kasih bagi umat Islam yang selama ini tertidur, ya kan. Akhirnya kami berusaha untuk memperlihatkan apa yang memang harus diperlihatkan. Kita tidak generalisir ya, bukan berarti semua STT mungkin kelakuannya begini, tapi setidaknya ada STT yang begini. Nah, ini kita mengharapkan ketika kita sudah up ini ke publik, semoga saja pihak Kementerian Pendidikan ya, dan juga perlindungan anak, dan juga ke yang berkaitan di bidang keamanan negara, karena ini menyangkut agama, dan tahu sendiri ya, agama ini salah satu faktor yang bisa memicu keretakan di masyarakat kalau ada perselisihan dan ada kegaduhan. Maka dengan adanya informasi yang coba kita angkat ini, kita membicarakannya di ruang publik supaya baik pihak terkait bisa mengambil sikap tegas supaya untuk menindaklanjuti agar tidak berkepanjangan, berkelanjutan, menjadi asbab marahnya umat Islam dan kemudian menjadi asbab terjadinya provokasi di mana-mana. Jadi harapan kita sebenarnya apa? Untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah kita, bukan kita yang harus melakukannya. Kenapa? Karena kita rakyat Indonesia hidup di bawah naungan undang-undang. Ada proses yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita ikuti. Nah, jadi dengan adanya materi-materi yang dipertontonkan, nanti kita akan kupas tuntas teman-teman. Tapi sebelum kerana itu, kita menganalisa dari kejadian-kejadian yang kita hadapi saja deh ketika berdebat. Teman-teman tahu kalau zaman dahulu sekitar 6 tahun lalu, kalau kita tarik ke belakang mundur, perdebatan lintas agama ini bukan hal yang digagas hanya oleh pihak Islam sendiri. Bahkan dari pihak Kristen sendiri sudah banyak para apologet-apologetnya yang memang membuka ruang khusus untuk berdebat, bahkan menantang kita sendiri untuk menjadi pendebat. Contoh, mungkin teman-teman kalau ingat, salah satunya adalah sang debotol Rudi Yohanes, si yang meninggal Ibu Utiwati Mena. Kemudian banyak sekali debater-debater dari Kristen yang menantang kita untuk berdebat. Artinya perdebatan ini suka sama suka. Nah, tetapi ketika ternyata hujah umat Islam tak mampu dibantah, hujah mereka mempermalukan gereja mereka, yang terjadi apa? Semakin banyak yang mu'alaf. Implikasi dari perdebatan secara ilmiah hanya mengantarkan orang kepada hidayah, mengantarkan gereja akhirnya tertutup, akhirnya mengantarkan kita membuka kegaduhan di internet mereka. Akhirnya kita tahu ternyata ada ajaran oneness, ada ajaran Tritunggal.
Dan oleh karena itu mereka akhirnya apa? Bukan hanya cakar-cakaran dengan umat Islam, tapi akhirnya mereka cakar-cakaran di internal mereka sendiri. Pada akhirnya yang diperlihatkan oleh Allah semakin lama adalah kebenaran semakin terkuak satu persatu. Dan endingnya apa? Selama ini mereka mencoba melakukan playing victim. Apa itu? Dengan mengatakan, kalian kenapa membahas Tuhan kami selalu? Kami tidak pernah membahas agama kalian. Munafik. Allah perlihatkan kepada kita bahwasanya pada akhirnya Allah perlihatkan dan pertontonkan kepada kita betapa mereka secara terstruktur ya ada diperlihatkan kebencian kepada kita. Oke, mungkin lanjut dulu karena ada telepon dari ini dulu ya Julia. Penting ini Julia. Oke, mungkin aku tambahin dulu ya. Jadi ini cukup mengejutkan kita semua teman-teman ya, karena ternyata sebuah sekolah yang dimana ini kan sekolah mendidik pendeta. Kalau kita bicara pendeta, pemuka agama, tentu saja yang paling diutamakan itu bukan seberapa banyak sertifikat yang kamu miliki, bukan seberapa tinggi nilai akademis kamu, bukan seberapa tinggi IQ kamu, tapi akhlak. Kalau kita bicara agama, tentu saja yang paling dinomorsatukan adalah akhlak. Betul tidak? Bagaimana mungkin ya seorang pemuka agama tetapi isi dari dirinya dan doktrin yang dia sampaikan, pengajaran yang dia sampaikan adalah pengajaran untuk membenci agama orang lain gitu. Kenapa? Ini yang kita sesalkan gitu. Kenapa nggak fokus dengan kisah hidup Yesus, ya, kisah para murid, tetapi malah bahas Islamologi. Islamologinya ini entah data dari mana. Saya takutnya ini data dari CP pula gitu kan, si Cepot. Atau Polikarpus internasional, karena kita lihat yang paling hobi gunakan PowerPoint sama data PDF itu yang di luar-luar ini gitu. Mereka yang paling hobi teman-teman gunakan data-data yang seperti ini ya buat PowerPoint dan sebagainya. Oke, saya akan tampilkan dulu ya. Ini cukup mengejutkan ya, mungkin kita kupas dulu sedikit biar teman-teman tahu dan tidak jadi fitnah tentunya ya. Ini dari sebuah website. Cek gedekan aku. Ya, mungkin Cebi lagi sibuk, mau mute dulu si Cebinya. Ya, sabar teman-teman ya. Host tidak bisa di-mute. Aduh, oke lah. Kamera saya hang. Bentar. Gimana Jul? Gimana? Oke, sudah ya. Ini nama sekolahnya adalah STT Nias. Ya, kalian bisa lihat nih teman-teman, ini websitenya. Ya, dan ini kita lagi baca materi kuliah. Salah satu materi kuliahnya yaitu kuliah umum Islamologi. Biasa sih di STT ada yang namanya kuliah umum Islamologi. Ya. Dan kalian bisa lihat di sini ada dia punya penjelasan. Tujuan belajar Islamologi adalah untuk sekedar mengetahui ajaran Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran Islam. Ada tujuan belajar Islamologi, Tuhan Kristen dan Islam berbeda, penjelasan Tritunggal, arti kata Allah, Isra Miraj, apakah Al-Quran kitab penyempurna, Al-Fatihah, ritual haji, Jibril dan Gabriel, jeritan kaum Kedar, 5 dogma Kristen yang ditolak, strategi penginjilan ya, termasuk strategi dalam melakukan penginjilan. Ya, ini mengejutkan kita dan kita sudah akan buka ya. Contohnya ini yang arti kata Allah. Nah, data PowerPoint teman-teman ya. Ini. Kita lihat dari atas saja. Ya, ini materi mereka, teman-teman. Arti kata Allah. Ya, nih. Jadi ini cukup panjang. Terus dia mempertanyakan, adakah hubungannya antara Allah, lafaz Allah dengan 666? Di mana kita tahu bilangan 666 dalam kekristenan itu menggambarkan antikristus. 66 ini dianggap sebagai simbol binatang antikristus. Ya. Terus ini Wahyu. Nih. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangnya ialah 666. Ya, kalian bisa lihat. Terus nih. Terus mereka hitung juga bilangan binatang, di mana dikatakan adalah Nabi Muhammad SAW itu adalah Lucifer, teman-teman. Jumlahnya sama dia bilang dengan Lucifer. Oke. Terus yang lain-lain kalian bisa lihat nih simbol jihad Islam,
Ya. Oke, ini cukup mengejutkan. Oke. Ya, jadi mereka bilang, kan gini, di Kristen itu ada yang mengatakan bahwa 66 itu nanti akan ada tandanya, di jidat, terus di tangan, dan sebagainya. Ya, jadi dia samakan bahwa di Islam itu ada simbol seperti ini. Ya. Nih. Oke. Bahkan disebut tentang perbudakan juga. Wih, ngeri ya. Ada perbudakan. Nih. Allah dalam bahasa Ibrani berarti kutuk, mengutuk, tulah, dan bersumpah. Ya. Terus kalian bisa lihat lafaznya diubah menjadi apa? Ular, teman-teman. Ular. Ya, di mereka sendiri ular itu apa? Nih. The great dragon was thrown down the old serpent, who is called the devil and Satan, the deceiver of the world. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ya, jadi dikatakan bahwa Allah itu adalah si ular tua. Ya, atau iblis, Satan. Oke. Wahyu 13 ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Oke. Dan mereka menyembah naga itu, ya. Nih. Jadi dikatakan bahwa Allah itu adalah antikris. Penyesatan si ular tua ketika di Eden dan berlangsung hingga saat ini dipuja-puja oleh Muslim, teman-teman. Ya, jadi kita memuja ular tua yang disebut Satan. Wow. Ya. Dan masih banyak lagi ya, teman-teman. Oke, nanti kita akan kupas satu-satu sambil menunggu teman-teman yang lain. Dan kembali ya, saya mau sampaikan bahwa ya inilah bukti yang nyata, teman-teman, bagaimana kebencian itu ternyata diajarkan secara sistematis. Ya, udah lama mungkin di-mute dulu, teman-teman. Ya, jadi pengajaran kebencian kepada Islam itu ternyata sangat sistematis, teman-teman. Bahkan sampai ada PowerPoint-nya. Ya, bahkan kalau benar ini diajarkan di sebuah sekolah tinggi teologi, saya nggak bisa bayangkan bagaimana dampaknya. Kalian bisa hitung ya, sekolah tinggi teologi ini punya murid yang banyak sekali. Puluhan, bahkan ratusan. Dari ratusan ini, nanti dia akan mengabdi di tengah masyarakat. Ada yang jadi penginjil, ada yang jadi misionaris, ada yang jadi pendeta. Kan begitu. Dan mereka akan ajarkan lagi. Apa yang mereka dapat di kampusnya, mereka ajarkan lagi kepada jemaat-jemaatnya. Ya. Maka apa yang terjadi, teman-teman? Jemaat-jemaat Kristen, orang-orang Kristen yang nggak ngerti apapun ini, yang nggak tahu apa-apa tentang Islam, yang awam tentang Islam, mereka akan berpikir, wow, ternyata Islam antikris. Ternyata Islamlah setan itu. Ternyata Islamlah musuh kita. Artinya apa? Jaga jarak. Jaga jarak kepada Islam, dan ya, akan ada kebencian-kebencian kepada Islam. Dan itu kita rasakan di Polycarpus. Di Laskar Polycarpus sekarang. Inilah yang kita perjuangkan, teman-teman. Jadi kalau ada umat muslim yang awam, yang mengatakan, untuk apa kalian diskusi? Untuk apa kalian buka komal-komal? Buka YouTube seperti ini? Apa sih gunanya? Tujuan kita adalah mengedukasi. Tujuan kita menyampaikan supaya kalian tahu apa yang tengah terjadi di masyarakat. Dari beberapa minggu yang lalu, saya menemani Ustadz Wafi, ya, dan Kores juga saya bawa. Kita keliling ke beberapa ponpes. Kita bertemu dengan para pengasuh ponpes, kiai, ya, dan juga banyak ustadz-ustadz yang lain. Dan setelah kita menyampaikan apa yang tengah terjadi di masyarakat saat ini, mereka terkejut. Di pengajian-pengajian kita sampaikan, dan ternyata apa? 90%, ya saya dapatkan hasil survei, 90% umat muslim yang ada di Indonesia, itu nggak tahu bahwa agamanya dihujat secara masif.
secara masif di media sosial, mereka nggak tahu. Karena yang nonton debat ya paling 10% kan gitu. Hanya 10% yang nonton YouTube, TikTok, ya umat muslim yang nonton yang tahu bahwa agama kita dihujat. 90% belum tahu, dan mereka baru tahu sekarang. Baru tahu teman-teman, mereka terkejut. Mereka menanyakan, termasuk Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad sampai terkejut, kok bisa ya dia bilang. Kok bisa? Orang yang, ya mohon maaf, minoritas menghujat mayoritas, apa tujuannya? Apa mereka nggak berpikir ini berbahaya untuk keamanan? Apa mereka nggak berpikir kalau terjadi chaos apa yang terjadi? Ya kita bilang, ini bukan Kristen, ini Polycarpus. Ini Polycarpus yang mengajarkan hal itu. Polycarpus ini memang tujuannya mengobok-ngobok, ya, membuat kacau negara kita. Kita ini terus yang jadi korban, dimainkan, diobok-obok terus sama mereka. Ini ada yang membiayai, dan terstruktur sekali. Kalau nggak terstruktur, nggak bisa mereka buat PowerPoint, nggak bisa mereka playing victim, nggak bisa mereka danai ya para penghujat-penghujat ini. Kalian lihat, Saipudin dibawa keluar, Paul Jang didanai juga. Berapa banyak? Mengerikan. Ya, jadi mulai nih, kita harus sampaikan supaya pemerintah aware, supaya pemerintah tahu. Dan kita sebenarnya bersyukur dengan viralnya ya, lapor-melapor yang dimulai oleh Bang Dos masih jabat. Ini membuat perhatian publik begitu besar, sehingga orang lihat, ini penyebabnya apa? Kan nggak mungkin sesuatu terjadi tanpa sebab. Ada sebabnya. Dan orang mulai lihat, ini penyebabnya apa? Bahkan kemarin, Rudi Yohanes ya, si Walabu, sudah ngatakan kan, bahwa dialah orang pertama yang membawa diskusi ini ke medsos. Sebelumnya diskusi lintas agama itu di offline. Gara-gara dia dibawa ke medsos. Gara-gara dialah muncul Polycarpus yang lain. Sumbernya siapa? Mereka. Jadi kalau ada teman-teman Kristen yang nggak tahu apa-apa, yang baru nonton, terus menuduh, oh itu si A, si B, si C, Unirifa tuh yang duluan. Silakan dicek siapa yang duluan. Rudi Yohanes sudah ngaku kok dia yang duluan. Ya, dia yang duluan di medsos ini. Jadi orang udah mulai sadar nih, mulai tahu apa yang terjadi. Ya, dan tugas kita adalah menyampaikan supaya teman-teman tahu bahwa kita ini hanya mengcounter, meluruskan supaya apa? Generasi yang akan datang kita jangan sampai jadi korban, teman-teman. Yang mencari ya sumber masalah ini duluan bukan kita. Yang duluan menabuh ini semua bukan kita. Oke, mungkin itu aja dari saya. Silakan yang lain sudah masuk. Oke, Assalamualaikum terima buat kasih. teman-teman semua. Kita sapa dulu, ada Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Waalaikumsalam. Mbak Cebi, Bang Assalamualaikum Julio, Bang Zuma, Bunda Mbak Rifa, Desugi. Udah datang ini. Burunda. warahmatullahi wabarakatuh. Pak D kemana aja ini baru datang. Terima kasih Bang Julius. Akhir-akhir Pak ini Desugi? memang saya naik komal. Pak Desugi udah tahu ya tema yang akan kita bahas malam ini? Iya, paham. Ngeri sekali Pak D ternyata. Mereka yang teriak minta toleransi ternyata mereka memulai sesuatu dari internal mereka. Iya. Jadi Allah itu tidak pernah bohong. Allah sudah memperingatkan kita di dalam Al-Quran, walang tardo angkal Yahudu wala nasoro hatta tatabi amilatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu tidak akan pernah senang kepada kamu sebelum kamu murtad mengikuti milah mereka. Nah, mereka sadar bahwa mereka di Indonesia ini minoritas. Untuk mengembangkan agamanya secara baik, ya itu tidak mungkin. Kalau dia mengembangkan agamanya secara baik, sebagaimana yang dilakukan Islam, sampai kiamat kurang 2 hari, Kristen nggak akan berkembang. Tidak mungkin. Maka yang dilakukan adalah dengan cara-cara licik. Sebagaimana yang diperintahkan di dalam kitab mereka, mereka memang diperintahkan untuk seperti iblis, karena di situ dikatakan ular. Ular itu di dalam Kristen, di dalam Bible adalah iblis. Dalam Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati.
Tadi saya katakan ular adalah iblis. Coba dicari di dalam Bible di mana ular itu artinya lain. Bahkan Yesus menuduh orang-orang Yahudi itu ular beludak. Artinya apa? Artinya keturunan iblis. Makanya Yesus berkata, iblislah bapakmu, bapak segala dusta. Nah, kenapa kita itu diperintahkan oleh Allah, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu berhati-hati kepada mereka? Karena mereka memang perangainya itu seperti iblis, diperintahkan di dalam kitab mereka. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Bagaimana filosofisnya domba di tengah kawanan serigala itu? Tentu harus berkamuflase, nyamar. Jangan menampakkan kamu ini domba. Karena kalau kamu itu menampakkan dirimu bahwa kamu adalah domba, kamu akan ditekam serigala. Maka kamu harus kamuflase sebagaimana serigala. Itu juga yang dipakai oleh Risuli Lubis. Ketika mau mendatangi pesantren, dia berpakaian ala-ala kiai, ala-ala ustadz, pakai peci, anaknya juga dipakai peci. Yang dibawa itu Matius 10 ayat 16. Kita harus cerdik seperti ular, katanya itu. Ya, dengan cara menyamar seperti itu, dia berharap bahwa Kristen itu bisa diterima. Makanya jangan heran nanti kalau Biblos, kitab sucinya mereka ubah jadi Alkitab. Ya kan? Nama Tuhannya dirubah juga. Namanya Allah. Padahal mereka benci Allah. Tapi demi misi, nah, mereka enggak disisihkan nih kebencian ini. Diganti Allah. Ya kan? Apalagi misalnya apostolos diganti rasul. Ya. Terus apa lagi? Ada iman, ada Roh Kudus dan sebagainya. Ini sering disampaikan ya oleh para debater muslim. Itu tujuannya apa? Kamuflase untuk memenangkan. Ya, sebagaimana yang dikatakan Paulus itu, dengan kelicikanku aku menjerat kamu dengan tipu daya. Kalau kita lihat misalnya di Filipi 1 ayat 18, tidak mengapa Yesus itu mau disampaikan dengan cara dusta ataupun cara benar, itu nggak masalah. Yang penting bagaimana Kristen itu bisa berkembang. Nah, seperti tadi yang saya katakan, licik cerdik seperti ular. Ya, artinya dia disuruh licik sebagaimana iblis. Ya, ketika menipu Adam dan Hawa itu, seolah-olah dia itu menunjukkan kebenaran, tapi sebenarnya tidak. Itu yang dipakai oleh mereka. Terus tulus seperti merpati. Merpati itu bukan binatang yang tulus. Dia itu binatang yang penuh dengan kepura-puraan. Seolah-olah dia jinak padahal liar. Nah, seperti itu. Lalu mengenai toleransi, tidak ada ayat di Bible yang mengajarkan tentang toleransi. Tidak ada. Di mana di Bible ada ayat toleransi? Kalau di Islam, contoh lakum dinukum waliyadin, itu toleransi. La ikraha fiddin, itu toleransi. Coba carikan di dalam Bible ada ayat toleransi. Nggak ketemu. Yang ada adalah kasihi musuhmu. Itu bukan toleransi. Bedakan antara toleransi dan sifat mengasihi, itu beda. Toleransi itu memberi kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan apa yang dia yakini, itu toleransi. Beda dengan mengasihi. Di Islam ada mengasihi, ya ada juga toleransi. Ini dua hal yang berbeda. Contoh ayat yang ini sangat bertentangan dengan kehidupan keberagamaan kita di Indonesia. Dalam 2 Yohanes 1, 10, 11. Di situ dikatakan, apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu. Dan janganlah kamu mengucapkan salam kepada mereka. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada mereka, maka kamu akan mendapatkan upah dari perbuatan yang jahat. Jadi berbuat baik kepada orang yang beda agama bukannya itu suatu hal yang terpuji, tapi merupakan kejahatan. Lihat betapa ajaran ini
Betapa parahnya kalau saya tidak melihat Kristen itu dari oknum, tidak. Saya lihat dari kitab sucinya. Beda dengan orang Kristen melihat Islam dari oknum. Kita tidak lihat bagaimana kitab sucinya. Seperti itu ya. Kalau di Islam, dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 contohnya, Allah tidak melarang kita untuk berbuat selagi mereka itu tidak memusuhi agamamu, tidak memusuhi kamu, tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu. Ini bukan monolog. Ini mereaksi apa yang diajarkan di STT Nias. Bukan monolog ini. Kita mereaksi bagaimana culasnya mereka mengajarkan Islam yang salah kepada anak didiknya. Udah bayar mahal-mahal, ditipu pula. Kasihan sebenarnya kalau kita melihat hal ini. Itu saja ya yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada penambahan di kesempatan yang lain, karena guru saya sudah naik, udah lama saya nggak bergabung sama beliau nih. Subhanallah, kangen juga rasanya. Tafadhol, akhi. Bang Zuma monitor. Oh, masih di belakang rupanya. Ya, masih di belakang? Ya, mungkin aku nambahin lagi ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, ini yang kita sedang bahas adalah sebuah sekolah tinggi teologi. Dan tujuan kita membahas ini adalah supaya pemerintah ataupun dari pihak kampus ini mengklarifikasi. Ya, tujuan kita adalah meminta klarifikasi. Kalian bisa lihat ini websitenya. Ya, semoga ini tersimpan dengan baik. Kalau seandainya website ini tiba-tiba hilang ya. Karena sering kita lihat setelah viral, website-website, channel-channel, banyak yang bisa lenyap begitu saja. Jadi kita ini bukan sembarangan ngomong, tapi ada buktinya. Ada buktinya, ini dia punya website, ya, ada pengajaran yang namanya Islamologi, dan salah satu pengajaran Islamologi ini adalah arti kata Allahnya, yang bisa teman-teman download. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Ya, setelah kalian download, kalian akan mendapatkan data seperti ini, teman-teman, di mana dikatakan bahwa Allah itu adalah ular tua. Ya, adalah si ular tua yang sampai sekarang masih dipuja-puja oleh Muslim. Ya, jadi di sini tulis dengan jelas, teman-teman. Ya, nih ditulis dengan jelas nih. Penyesatan, ini. Penyesatan si ular tua ketika di Eden dan berlangsung hingga saat ini dipuja-puja oleh Muslim. Jadi umat Muslim itu ternyata menyembah ular tua. Ya, kalian bisa lihat narasi-narasinya. Bagaimana kebencian itu begitu jelas. Bahkan mengatakan Nabi Muhammad SAW sebagai Lucifer. Ya, lihat nih cocok loginya. 666. Luar biasa. Dan ini bentar lagi saya lihat akan viral. Ya, saya lihat ini bentar lagi akan viral karena teman-teman yang lain juga sedang membahas ini. Dan mari bantu share, teman-teman. Bantu kami untuk menginformasikan kepada khalayak ramai bahwa ada sebuah sekolah tinggi teologi yang ada di Nias mengajarkan tentang Islam, di mana di situ dikatakan bahwa Islam ya itu nabinya adalah Lucifer, Tuhan yang mereka sembah itu adalah ular tua. Padahal mereka sendiri, mohon maaf ya, menggunakan kata Allah. Mereka mengambil nama sesembahan umat Muslim di dalam Bible mereka, tapi mereka hina juga. Luar biasa memang. Oke, silakan lanjut, Bang Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, suara saya kedengaran kan ya? Kedengaran. Ya, baik. Jadi saatnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka mata manusia, membuka mata pemerintah, membuka mata para ulama, membuka mata para ustadz, membuka mata insan pendidik dari kalangan Islam, dan membuka mata orang tua dari anak-anak kita Islam. Saatnya sekarang untuk mengatakan iya kepada apologet Islam Indonesia. Saatnya kemudian hari ini para ulama, habaib, habib,
Ustadz, Dai mengatakan selamat datang kepada Apologet Islam Indonesia. Saatnya sekarang ini umat Islam di seluruh penjuru bumi mengucapkan banyak terima kasih kepada para insan Apologet Islam Indonesia. Kenapa bisa demikian? Karena awal berdirinya Apologet Islam Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah menghalau pendangkalan akidah terhadap generasi umat Islam dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk mengkristenkan seluruh makhluk. Ini yang perlu disadari dan perlu kemudian respon positif dari para ulama, para ustadz, para habib, bahwa Apologet Islam Indonesia berdiri itu bukan tanpa alasan. Kemarin kami sudah menyuarakan adanya Apologet Islam Indonesia ini memiliki kemudian visi dan misi, di antaranya menghalau pergerakan pendangkalan akidah, misionaris, kristenisasi, dan pemahaman yang menyesatkan terhadap Islam dari kalangan orang-orang yang membenci Islam. Saatnya para pendiri pesantren, para pemimpin, pembina pondok-pondok pesantren mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak kita, kepada para adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di Apologet Islam Indonesia ini, bahwa ternyata mereka hadir di tengah-tengah umat Islam bukan hanya sekedar gaya-gayaan, bukan hanya untuk perang logika, bukan hanya untuk menyampaikan kemudian pertahanan dan counter terhadap hujah atau hinaan, penistaan orang di luar Islam terhadap Islam itu sendiri, tetapi benar-benar membongkar misi bejat musuh kebenaran. Apologet Islam Indonesia berdiri bukan tanpa alasan. Kami tahu, kami sadar bahwa di balik tenangnya umat Islam, di balik rahmatnya dan kasih sayangnya umat Islam di Indonesia ini, ada kekuatan yang kemudian sedang berjalan di bawah tanah untuk kemudian bagaimana generasi Islam dijauhkan dari Islamnya. Ini contoh, ini bukti. Kita mau ngomong apa lagi? Ternyata institusi, lembaga resmi mereka di bawah naungan Kementerian Pendidikan memiliki program yang sangat biadab. Kita belum pernah mendengarkan ada pesantren-pesantren yang mengajarkan. Kita baru punya niatan dari TPA ke TPA, kita akan mengajarkan kemudian anti pemurtadan. Baru punya niatan, baru seumur jagung. Tapi mereka sudah puluhan tahun mencanangkan satu kebencian, menanamkan suatu ketidaksenangan terhadap agama Islam di Indonesia ini. Ayo para ulama, para guru-guru kami, bangkitlah. Bangkit, lihat. Lihat kelakuan mereka. Ini baru satu yang kita temukan. Dan ini adalah program. Ini adalah kurikulum. Ini adalah kisi-kisi pembelajaran. Untuk apa materi-materi seperti itu kemudian? Untuk apa? Kira-kira untuk apa? Materi ini untuk apa? Untuk apa mereka kemudian membahas-bahas ini? Dan membahasnya dengan cara mempelintir, menyesat-nyesatkan, menyala-nyalakan tanpa ilmu. Pagar kita sebagai umat Islam, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Mereka akan mencari
Mencari dan mencari metode, tata cara, bagaimana caranya kemudian orang menjauh dari Islam. Dengan cara tipu-tipu. Nah, ayo. Mau kayak mana lagi? Apa yang harus kita lakukan hari ini? Diam? Memusuhi para apologet Islam? Menutup, membubarkan apologet Islam? Hayo? Hayo, silakan. Kalau ada yang hendak kemudian membubarkan, silakan bubarkan. Silakan. Tapi sebelumnya Anda harus menjawab dulu. Sekolah tinggi teologi yang ada, yang kita temukan ini, siapa yang kelak hendak mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ini kemungkaran. Ini kemungkaran. Ini kemungkaran. Sedikit saja ini muncul seruan jihad. Ini kalau tidak kemudian ditanggapi dengan cepat, saya curiga ada dari kelompok kemudian umat Islam yang akan menyerukan jihad. Coba Anda lihat, Anda teliti. Seperti apa Allah di sana? Seperti apa Isra Mi'raj kemudian diajarkan di sana? Coba Anda lihat. Bagaimana kemudian surah Al-Fatihah diajarkan di sana? Bagaimana kemudian Al-Quran dikatakan di sana sebagai kitab penyempurna? Bagaimana kemudian mereka menjelaskan arti Islam dan sembahan yang disembah oleh Islam dan Kristen itu berbeda? Bagaimana mereka menguraikan ritual haji? Bagaimana kemudian mereka menjelaskan tentang Jibril dan Gabriel? Bagaimana kemudian mereka menjelaskan tentang keturunan Nabi Ismail dari Khedar? Dan bagaimana kemudian strategi penginjilan yang mereka lakukan dan mereka galakkan kemudian di tengah-tengah umat Islam? Mari para ulama, mari para guru, tinggalkan orang-orang munafik. Tinggalkan mereka yang selama ini kemudian hanya mengoreksi, hanya memandang apologet Islam itu sebagai sesuatu yang kecil, yang sederhana sesuai dengan penilaian mereka terhadap diri mereka. Mereka yang mencari sesuap nasi di TikTok, mencari dengan merangkul saudara-saudara kafirnya, membenci saudara Islamnya dan merangkul saudara-saudara kafirnya dengan alasan toleransi dan membenci perdebatan. Tinggalkan. Sampah seperti itu tinggalkan. Mari wahai para ulama. Mari. Mari. Kita rangkulan, bergenggaman tangan untuk menguatkan kemudian pagar akidah anak-anak kita. Lihat secara nyata di hadapan kita. Bagaimana Islam ini kemudian diuraikan dan disampaikan seperti ini jahatnya. Ya, dan saya minta nanti Dinda Julius tolong dibuka, diurai supaya umat paham apa yang mereka bahas tentang Allah, apa yang mereka bahas tentang Al-Fatihah, apa yang kemudian mereka jadikan tujuan belajar Islamologi. Dibuka, jangan bosan, jangan beralih ke materi yang lain, dan ini harus kita gaungkan terus supaya para ulama itu kemudian tersadarkan. Anak-anak saya rupanya yang ada di TikTok yang berjuang selama ini, berdebat, berdiskusi, mengkantar, menghalau kemudian hujatan, ternyata ada yang melatar belakangi. Ayo umat Islam, bangkit kalian. Bangkit. Bangun dari tidur panjang kalian. Di tengah-tengah kita muncul kemudian orang-orang yang memusuhi Islam, benci kepada Islam, sangat anti terhadap Islam, sehingga mereka melakukan segala cara untuk kemudian menghabiskan Islam di negara ini dengan memasang wajah tersenyum kemunafikan di hadapan kita. Tengok, lihat, saksikan. Kita tidak butuh waktu, kita tidak butuh kemudian berubahnya zaman. Kita hadir di zaman ini dan kita lihat bagaimana mereka membuka kemudian permusuhan dan kebencian kepada umat Islam mayoritas penduduk Indonesia. Tengoklah asli daripada senyum mereka. Tengoklah asli daripada wajah mereka. Tengoklah kemunafikan mereka. Jadi kalau di depan kita bermanis ria, lihatlah. Lihat wahai kaum muslimin. Betapa mereka kemudian membenci Islam. Betapa mereka kemudian benci Allah. Betapa mereka benci kepada kita.
tapi mereka bermanis-manis di depan kita. Lihatlah apa yang kami gaungkan. Silakan nilai sendiri. Kami menghabiskan waktu 24 jam. Sampai kami harus tertati-tati. Sampai kami harus dilaporkan ke pihak polisi. Kami dianggap penghina. Kami dianggap penghujat. Ini buktinya. Jadi kalau Lina Wijaya kemudian membawa kaos untuk dibagi-bagikan kemudian di acara resmi Islam, itu membuktikan bahwa ada kekuatan di belakang mereka. Ada sesuatu yang mereka andalkan. Ada sesuatu yang mendorong mereka. Bahwa jangankan dia yang kecil, si Lina Wijaya hanya seorang perempuan tua. Lembaga pendidikan Kristen pun melakukan hal yang jauh lebih biadab daripada Lina Wijaya. Lihat, saksikan wahai umat Islam. Apa yang mereka lakukan ini? Lihat. Apa yang mereka sedang lakukan ini? Lihat. Bagaimana Allah, bagaimana Islam. Ini bukan dari lorong ke lorong. Ini lembaga pendidikan. Proses belajar mengajar. Ada yang menerima, ada yang memberi. Artinya, mendoktrin kepada anak siswa untuk membenci ke Islam. Kalau sudah ada kekuatan untuk membenci Islam di negara ini, itu kira-kira tujuannya apa ke depan? Kira-kira nih, kalau ada satu lembaga mengatasnamakan agama, isinya membenci, isinya merusak, isinya menanamkan kemudian sesuatu yang keliru, yang salah, yang syarat dengan kebencian terhadap Islam, kira-kira endingnya sebentar itu apa? Kalau satu sekolah tinggi Kristen bisa menghancurkan kemudian akidah umat Islam dengan pola mereka, ini bukan hanya sekedar menghancurkan, ini sudah penistaan, ini penghinaan secara lembaga. Gimana kalau ternyata semua sekolah tinggi teologi di Indonesia ini menghina, menghujat Allah sedemikian rupa adanya? Bagaimana kira-kira? Hendak kemana kita bawa generasi kita ini? Kalau semua sekolah tinggi Kristen ternyata isinya hanya menghina, dan menghina Allah. Ini apa kira-kira endingnya? Ayo. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada para guru, para ulama, para habaib, para pendiri pesantren, tengoklah, kami di lapangan bukannya tanpa alasan, bukan mau dibilang, mau tenar, mau dikenal, mau jadi artis, mau dapat duit, bukan. Karena kami tahu gerakan-gerakan mereka di bawah tanah. Ya, bukan untuk mau dikenal. Ini dasar pijakannya. Beberapa hari yang lalu saya memberikan materi, saya katakan bahwasanya program-program mereka itu, bagaimana kemudian generasi Islam itu semakin jauh dari Islam. Dengan cara apa? Ya, kita lihat. Ini pembuktian akurat. Ini bukan ecek-ecek. Ya. Ini bukan ecek-ecek. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sekolah tinggi di mana harusnya mendapatkan ilmu positif, ternyata isinya hanya kebencian yang ditanamkan kepada Islam. Benci, dan benci. Supaya orang melihat kemudian Islam ini sesuatu yang menjijikkan. Di luar daripada kaidah Islam itu sendiri. Saya, Bang Zuma, ketika menjelaskan tentang kekristenan, pola saya terdata di dalam Bible. Tapi mereka di sekolah tinggi ini, datanya tidak ada di dalam Al-Quran. Hanya pelintiran, dan pelintiran. Hanya ada pelintiran, penyesatan. Coba nanti kita saksikan
kita buka nanti satu persatu, dan umat Islam harus kemudian men-share sebanyak-banyaknya. Dan ini saya minta kepada semua apologet Islam Indonesia di bawah apologet Islam Indonesia, Yayasan API, untuk selalu mengulas materi ini. Mengulas, ulas dan mengulas. Supaya mereka yang mulutnya manis mengatakan Kristen agama kasih, kita sumpal mulutnya dengan pondasi STT. Kita sumpal mulutnya dengan toilet yang ada di STT. Supaya mereka jangan bermanis-manis menapik di depan kita. Ya, bongkar terus supaya kemudian para ulama itu kemudian tersadarkan bahwa ternyata gerakan-gerakan mereka memang ada, nyata, bukan hoax, tapi memang terbukti adanya. Bahkan secara terstruktur, terencana, masif, dan bahkan sudah masuk ke dalam lembaga-lembaga mereka. Ya, tolong di-share teman-teman habis ini. Kita minta Dinda Julius untuk membuka materi-materinya, nanti di-share. Ini loh penghinaan dan penistaan Kristen terhadap Islam. Ini penghinaannya. Ini yang ditanamkan kepada orang Kristen supaya benci sebenci-bencinya dengan Islam. Jadi ajaran kasih yang digaungkan selama ini, itu hanyalah hoax. Itu hanya bullshit, bualan belaka. Mereka tak ubahnya sama seperti Belanda yang ingin merampas anak bangsa dengan penjajahan secara senjata. Sekarang mereka ingin merampas jiwa-jiwa umat Islam dengan cara-cara menjajah akidah. Ingat, mereka adalah penjajah akidah umat Islam. Mereka perampas akidah umat Islam. Dengan cara seperti ini mereka lakukan. Ya, saya kira begitu untuk sementara. Setelah ada yang menyampaikan, setelah semuanya sudah disampaikan narasi oleh narasumber, mohon supaya diulas satu persatu. Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Oke, itu tadi dari Bang Zuma ya. Kita lanjut ke Akhi Julius untuk membuka apa aja sih yang ada di website STT Nias tersebut. Silakan Julius. Oke, aku buka, mungkin teman-teman yang bahas ya, soalnya biar bagi tugas. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu juga bagi teman-teman, jangan lupa juga di follow akun resmi ya. Ya jangan, ada lagu kok ada lagu tuh ya, jadi jangan lupa juga di follow teman-teman channel. Jangan tampilin nama website, YouTube segala macem. Kamu udah kena pelanggaran. Ya, jangan lupa juga di follow Apologet Islam Indonesia ya, Apologet Islam Indonesia. Oke, jadi kita akan tampilkan materi-materinya, mulai contohnya misalnya yang masalah ini ya, Al-Fatihah. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa kita punya dua Tuhan, teman-teman. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, mereka artikan ya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya ada dua Tuhan, yaitu Ilah dan Rab. Ilah untuk Tuhan-Tuhan kecil atau berhala, Rab yaitu Tuhan yang pernah nuzul atau menjelma menjadi manusia sempurna ya. Ini diplesetkan seakan-akan bahwa umat muslim itu seperti mereka. Dan saya rasa ini lagi viral juga karena Edis suka sekali membawa narasi masalah Rab ini. Kalau teman-teman yang nonton ya debat-debat yang kemarin-kemarin antara Edis dan apologet Islam lainnya, kalian bisa lihat bahwa materi ini juga dibawa oleh si Edis. Jadi dia mengatakan bahwa umat muslim itu punya dua Tuhan. Ya, jadi ingin menyamakan dengan mengatakan bahwa yang satu adalah Allah, yang satu adalah Nabi Muhammad SAW, itu kita anggap sebagai Tuhan juga. Luar biasa ya. Jadi ini materi-materi yang ada di STT Nias tersebut. Terus ya ini. Ya, jadi dia bandingkan dengan Isa Al-Masih. Jadi dia katakan bahwa Isa Al-Masih memberikan bukti Ar-Rahman, Ar-Rahim dengan kalimatnya, firmannya untuk mati tersalib dengan tujuan menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Ya, jadi mereka mengajarkan bagaimana supaya dengan menggunakan narasi Islam itu bisa masuk dalam penginjilannya. Ya. Terus kita tahu bahwa yang menguasai hari pembalasan adalah Isa Al-Masih. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.
Ya, jadi cocokmologi seperti yang memang sering disampaikan oleh teman-teman kita yang mantan misionaris, bahwa memang itu diajarkan. Ya, teman-teman bisa lihat. Nih. Jadi dia mengatakan bahwa di surah 114 Anas itu dikatakan bahwa apa? Berlindung kepada Tuhan manusia. Ya, umat Islam pun mengajarkan kita supaya apa? Berlindung kepada Tuhan manusia. Bagaimana cocok loginya? Bahwa di Islam itu juga mengajarkan bahwa ada Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ya, luar biasa nih. Tuhan yang menjelma jadi manusia, yaitu Isa Al-Masih, ya. Nih. Terus, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus yang dimaksud adalah jalan yang menuju jannah atau surga. Dengan mengucapkan ayat ini, umat muslim sedang dan terus mencari jalan menuju surga. Dan kita tahu, mereka selalu mencocoklogikan dengan mengatakan bahwa Yesuslah jalan yang lurus itu. Kan gitu. Nih. Ya, mereka cocokkan. Al-Quran menjelaskan bahwa jalan yang lurus yang dicari oleh umat muslim adalah Isa Al-Masih itu sendiri. Ya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan janganlah kamu ragu-ragu akan kiamat itu, dan ikutilah, ini adalah jalan yang lurus. Kata Yesus kepadanya di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ya, jadi dikatakan bahwa Yesuslah jalan yang lurus. Bang Julius diulas satu-satu aja Bang Julius, dari Al-Fatihah dulu kita bongkar gitu. Oke. Kita Misinya dulu deh. gitu ya. Misi mereka belajar Islam dulu. Nah, itu dia. Tujuan mereka belajar Islam. Ya, tujuan Ini belajar tolong Islam. teman-teman yang ada di bawah di download linknya ya, supaya tidak dihapus ya, tidak dihapus kemudian oleh Kristen. Nih ya, tujuannya adalah sekedar mengetahui ajaran agama Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran Islam. Ya, sekedar mengetahui, tapi mengartikan dengan sangat luar biasa. Oke, ya, jadi tadi saya sudah tampilkan yang ini ya, yang Al-Fatihah itu. Bukan dek, tujuannya itu kan digeser ke kiri. Hah? Banyak tujuan. Itu ada tujuannya untuk apa, mendukung pengabaran Injil itu loh. Terus Nih, nanti tujuan- ada Al-Quran surah Ali Imran mereka plesetkan. Yang mana nih? Paling atas. Tujuan. Sudah tadi, udah benar tadi. Nah, Ini itu. yang tujuannya. Ya diklik. Yang ini yang tujuannya ya? Oh. Iya. Mau di-download dulu, bentar. Jadi di situ Ali Imran mereka Ya. artikan supaya dapat bersaksi bahwa jaminan keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Yesus. Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Kan biadab. Nih ya, untuk sekedar mengetahui ajaran agama Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran Islam. Untuk membentengi diri dan keluarga, khususnya dan umat Kristen umumnya, dari serangan-serangan kritikan pihak lain, khususnya Islam, yang bertujuan ingin menggoyahkan serta menjatuhkan iman Kristen, supaya menjadi mualaf, dalam kurung murtad dari kekristenan. Supaya dapat bersaksi 3. bahwa jaminan keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus, dalam kurung Isa Al-Masih. Di luar Yesus tidak ada kepastian akan keselamatan. Surah 3 Al-Imran 55. Untuk menghindari perkawinan campuran dengan pemeluk agama lain, khususnya Islam, dan untuk menolak anggapan semua agama sama saja ya. Jadi mereka pun menolak anggapan bahwa semua agama adalah sama saja. Nah, ini siapa yang telepon nih? Bentar, ada yang telepon. Terus nih, untuk menetapkan iman dan ajaran Kristen yang kita yakini dan Islamologi bukan untuk diyakini sebagai kebenaran yang hak, namun sebagai sarana untuk mendukung tugas perkabaran Injil. Ah, itu dia tujuannya Untuk kan. membedakan mana yang wahyu Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Serta untuk memberikan informasi, Tuhan yang disembah umat Kristen tidak sama dengan Tuhan yang disembah umat Islam.
Ya, ini tujuan dari belajar Islamologi. Bentar, saya ada telepon. Lanjut. Yang Isra Mi'raj udah dibahas, Jul. Tolong kalian buka dulu ya. Ini ada telepon penting. Belum, Bentar. Belum. nih. Kita ke belum. Isra Mi'raj yang fatal ya, boleh ya? Boleh. Arti kata Allah dulu deh. Kita arti kata Allah. Oke, aku udah download. Coba buka. Bentar. Oke. Kita buka satu-satu ya. Arti kata Allah. Oke, ini ya. Bentar. Oke. Di slide pertama kita akan nampak di sini arti kata Allah. Nah, ini Lalu di slide teman-teman kedua- simak ini. Simak. Kemudian di slide kedua kita akan menemukan ada beberapa huruf peradaban kuno di dunia. Di sini ini maaf ya, ini adalah kesimpulan ya. PPT ini kesimpulan, tidak ada data. Pada zaman dahulu manusia berkomunikasi dengan menggambar benda yang ada di sekitar. Contohnya seperti gambar. Ini adalah asumsi. Di slide ketiga kita akan melihat mereka mendeskripsikan huruf peradaban kuno di dunia, yaitu huruf Hanzi. Ya, mereka mencoba mencocokmologikan di sini menggunakan kaidah berpikir mereka sendiri. Tidak ada data yang tertulis di sini ya, tidak menggunakan literasi apapun. Sementara yang mereka bahas adalah kata Allah. Di slide keempat kita akan menemukan beberapa huruf peradaban kuno di dunia, yaitu huruf Paku. Kita akan lihat ini penggiringan ya. Nah, perhatikan di sini mereka mengutip huruf dari Babilonia. Di slide kelima kita akan menemukan lagi ada penjelasan dari mereka tentang huruf hieroglif lah. Lagi-lagi mereka kita baca dulu selanjutnya apa tujuan. Nah, baru di poin ketujuh mereka secara spesifik membahas kata Allah. Nah, di slide ke-8 di sini mereka mencocokmologi dengan membuat sebuah pertanyaan. Adakah hubungannya Allah dan 66? Mari kita lihat penggiringan opini, fitnah keji, dan juga apa yang mereka lakukan. Mereka menggunakan Wahyu pasal 13 nomor 18. Saya pelan-pelan di sini. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Dari kesimpulan ayat ini dalam Greek Yunani mereka menunjukkan beginilah bentuk tulisan huruf 666. Lalu translate interlinear dibuatlah seperti ini kurang lebih ya, mendapatkan kesimpulan seperti ini. Masih cocokmologi, asumsi liar yang tidak berdasar. Di slide ke-10 mereka mencoba untuk menghitung bilangan binatang. Di sini ada nama Muhammad disandingkan dengan nama Lucifer. Lalu digunakanlah ilmu cocokmologi atau cocomotologi atau cocokmologi dimasukkan ke dalam PPT. Ilmiah sekali kalian Oten ya. Ilmiah sekali kalian. Emang otak kalian memang ilmiah banget. Nah, kemudian disamakan antara kata Allah ya. Lalu apa yang dilakukan teman-teman? Mereka melakukan cocok. Ini fitnah. Ini sudah benar-benar fitnah keji. Kenapa? Ini menggunakan kata, lihat ini. Ini pun koplaknya kalian. Nggak tahu kalian bahasa Arab. Kalian bilang ini bismillah. Koplak betul-betul luar biasa. Kalian tidak berilmu dan tidak berpengetahuan. Yang kalian lakukan hanya kebencian kepada agama Islam. Ya, oh, mulai mencoba untuk menyamakan. Mulai mencoba untuk mencocokmologi. Ini luar biasa. Ini fitnah keji loh. Ini tidak ada kaidah ilmiah. Metode apa ini yang kalian gunakan? Cocokmologi, cocomotologi. Ya, biadab sekali ya. Dosen siapa ini? Nih, ini harus Kementerian Pendidikan harus ikut campur ini. Nggak bisa dibiarkan. Lihat, apa ini? Apa literasi apa yang kalian pakai ini? Dasar apa yang kalian pakai membuat cocokmologi seperti ini? Kenapa begitu kebencian kalian terhadap apa kaitannya simbol jihad Islam? Apa kaitannya dengan nama Allah? Apa kaitannya dengan 666? Mana penjelasan kalian? Mana daftar pustaka kalian? Mana literasi kalian penegasan bahwa apa yang kalian sampaikan ini ilmiah? Mana? Ini PPT apa? Ini PPT longor ini. Apa kaitannya simbol Islam dengan nama Allah tadi? Kalau saya bisa salib, saya bisa juga melakukan hal yang sama ya. Simbol salib adalah simbol kekejian. Lalu apa kaitannya dengan ini? Tapi kami nggak bodoh seperti itu. Apa yang kalian lakukan ini? Apa kaitannya dengan nama Allah? Inilah mereka mencoba menakut-nakuti Islamofobia yang kalian tawarkan kepada anak-anak kalian.
Cebi tolong nanti kalau ada yoga tolong naikkan ke atas. Itu salah satu korban Islamofob yang sudah Oke, mualaf 2 hari ini. Ya, Menanggapi kita di sini pernyataan bicara Rifana kemarin ya. ya, kita Kita bicara langsung kasih bukan hanya bukti. teori, tapi kita juga memberikan bukti dan implementasi ya. Nah, saya memohon dengan sangat untuk teman-teman APII dan teman-teman netizen Islam, tolong kawal yoga. Tolong kawal yoga ya, perhatikan, tolong kawal yoga. Tolong bantu dia, support dia, karena pun kondisinya pun sedang bermasalah dengan keluarganya karena baru saja mualaf. Lihat ini. Mereka cocok melogikan kata Allah menggunakan apa ini? Kalian sama-sama kan kata bahasa Arab asma Allah. Itu X itu yang tadi lambang pedang ya kayaknya. Iya, mereka cocok melogikan Bunda Rahma. Ini tidak ilmiah Bunda Rahma. Ini keji sekali. Kalau kita bisa mencocok melogikan juga, saya lebih kejam bisa loh dari ini loh. Saya bisa cocok melogikan muka Yesus dengan, tapi nggak perlu, itu nggak ilmiah. Apa ini? Kebencian yang kalian ajarkan di kampus kalian. Apa kalian sama-samakan begini? Coba, ini yang diajarkan di STT loh. Ini yang kalian ajarkan. Ini memicu kemarahan kami kalian. Kami sudah cukup marah dengan viralnya penghujat-penghujat kalian. Kami sudah cukup marah dengan adanya misionaris yang menawarkan agama kalian kepada umat yang sudah beragama. Kami sudah cukup marah melihat betapa kejinya pendeta kalian berpura-pura berbentuk sebagai muslim lalu menawarkan agama kalian. Sekarang kalian terbukti. Inilah selama ini kalian bilang, kami nggak pernah senggol-senggol agama kalian. Kami nggak pernah senggol. Mana ini loh di TT kampus Islamnya menjelek-jelekkan Kristen. Menjelek-jelekkan Kristen. Lihat ini. Nah kan hingga dapat kesimpulan begini. Tunjukkan sama saya metode ilmunya, metode ilmu apa? Apa metode ini apa? Ilmu apa yang kalian gunakan ini? Cocongorlogi. Kalian takut-takuti anak-anak kalian. Kalian tidak tahu. Bahkan orang yang paling botol pun di Eropa tahu kalau IS itu bentukan Amerika. Kalau saya pakai data, saya akan tunjukkan banyaknya genosida dilakukan oleh kalian yang mengaku anak Tuhan. Woi, yang terlalu lama itu gambar. Ya. Nah, seperti apa yang maksud kalian mempertontonkan ini? Kalian bentuk karakter anak kalian membenci agama Islam. Apa gunanya begini? Kalian tenang, anak kalian diajarkan membenci kami. Sementara kalian tinggal di mayoritas umat Islam. Hah? Ini cakupannya, mohon maaf deh, ini cakupannya bukan mengajari membenci. Ini cakupannya mengajarkan menghina, menista. Jelas ini juga termasuk di situ. Menistaskan nama Allah disandingkan dengan huruf-huruf yang tidak jelas itu. Kemudian memasukkan, menggambarkan orang Islam. Seperti ini digambarkan orang Islam. Kenapa kok tendensius sekali menghina? Astagfirullahaladzim. Ini penghinaan luar biasa yang kalian lakukan. Kami Tuhan asma Allah ini, ya, kami umat Islam tidak berani merendahkan asma Allah ini. Kalian lakukan apa ini? Kalian samakan dengan binatang. Astagfirullahaladzim. Janganlah picu. Jangan bangkitkan amarah umat Islam. Janganlah saudara-saudaraku, berhentilah kalian. Nanti perang agama di Indonesia ini itu yang kalian mau? Jangan begitu. Apa yang kalian coba lakukan ini? Ini nama Tuhan kami kalian sandingkan dengan antikristus. Kenapa kalian tidak ilmiah begini? Ini tidak ilmiah sama sekali. Kalian kalau seandainya bertemu di hadapan hakim, depan orang-orang berilmu, habis kalian kami buat. Lihat ini. Astagfirullahaladzim. Kalian permainkan kalimat-kalimat mulia kami. Kalian sandingkan dengan kata-kata ini. Astagfirullah. Ini yang kalian lakukan. Ini yang kalian lakukan. Ini Asma ini ketika Ratu Ento dituduh menghujat foto yang konon katanya Yesus, padahal bukan Yesus. Kalian laporkan dia ke penjara. Coba kalian lihat ini, Asma yang kami muliakan ini, yang bahkan saya tidak berani menginjak ini,
Jangankan menginjak, ketika saya datang bulan saya saja tidak berani saya pegang asma begini, melafazkannya aja saya tidak berani. Kalian, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian buat ini? Apa Siapa yang tahu kalian buat Dosma ini? di bawah nih. Dosma di bawah mungkin biar matanya melihat. Apa yang kalian buat ini? Ya, janganlah, astagfirullah. Nih ya, yang lebih kurang ajar lagi, yang lebih penistaan lagi, saya sudah buka tadi PPT-nya, ya. Waduh, kalian mengebarkan api perang kalian ini. Udah tenang-tenang negara kita loh. Kalian di sini membahas, kalian membahas bab Isra Mi'raj di sini. Hak kalian tidak ada hak sama sekali menjelaskan Isra Mi'raj. Tapi apa yang kalian lakukan? Di slide ke-9, perhatikan. Kalian semua umat Islam download ini. Di slide ke-9 kalian akan menemukan ini. Malaikat yang memiliki 70.000 kepala, setiap kepala memiliki 70.000 wajah. Kalian menjelaskan sendiri dan kalian tidak kutipkan literasi apa yang kalian bawa. Kesemuanya itu diciptakan Allah untuk satu tujuan, yaitu memuja Dia. Mengapa Allah merasa perlu menciptakan makhluk monster seperti itu hanya agar makhluk itu bisa memuja-mujanya tanpa akhir dalam berbagai bahasa pula? Bukankah itu gila? Allah yang benar tidak gila disembah atau dipuji. Binatang. Kalian menyimpulkan sendiri ajaran kami tanpa mengutip satupun ayat, tanpa mengutip satupun dalil, lalu kalian enaknya sendiri mengajarkan ke orang-orang di agama kalian tanpa izin dari pihak Islam. Dan kalian gambarkan gambar-gambaran yang tidak pernah diizinkan dalam Islam. Ya, Allah adalah perwujudan ego Muhammad. Ini apa ini? Ini narasi. Berbahaya, saya bilang. Allah adalah perwujudan ego Muhammad dan segala yang ia inginkan. Psikologi Allah merefleksikan. Biadab kalian. Kami yang umat Islam saja tidak pernah bisa mengatakan psikologi, ilmu kejiwaan Allah. Kalian menilai psikologi Allah kami. Betapa biadabnya kalian. Jahat sekali loh kalian ini loh. Ini Kan sudah dia penistaan ingin terang-terangan. Tuhannya kan dihinakan, Tuhannya dihinakan. Dia mau Ya. menyamakan gitu loh. Jadi ini bukan lagi seperti yang Bang Zuma katakan. Bukan lagi mengajarkan kebencian. Tapi sudah penghujatan. Kita tidak mau perang di negara ini. Saya tidak mau perang negara ini. Tapi mohon pemerintah setempat, kita di sini punya kaidah hukum. Mohon Kemendikbud tolong perhatikan ini. Ini kalau tidak ada tanggapan dari Kementerian Pendidikan, saya khawatir. Tidak mau saya negara kita ini hancur gara-gara ini. Kita sudah damai tenang, kemerdekaan sudah direbut dengan berperangnya. Jangan diulangi. Ya. Jangan diulangi. Apa ini yang dibuat ini begini nih? Ini yang diajarkan di STT kalian. Katanya tidak mengajarkan kebencian. Allah kami kalian gambarkan psikologinya. Kalian menjiwantakan psikologi. Mengatakan psikologi Allah ini penistaan. Bagaimana mungkin kalian bisa mengatakan psi dari kata jiwa, logos dari kata ilmu. Kalian mengetahui ilmu kejiwaan Allah? Hah? Ayolah, astagfirullahaladzim. Luar biasa. Mungkin yang lain dulu Bang Zuma. Saya mau oh ya, tapi saya sedikit Bang Zuma. Ini penting ya. Ini penting sekali. Karena kadar Allah kita. Tadi ada saudara yoga naik ke atas. Sebenarnya saya menyuruh dia untuk tidak lagi masuk ke TikTok Bang Zuma. Izin Bang Zuma melaporkan juga ini. Bang Zuma belum saya kasih info. Bang Handi juga sudah tahu. Tapi ini penting. Mungkin ini sangat penting sekali. Ini menyangkut jiwa dan raga seseorang. Jadi yoga ini baru mu'alaf sekitar 2 hari ini. Beliau adalah orang yang sangat polos, tapi beliau bukan orang bodoh. Beliau sudah diketahui mu'alafnya oleh orang sekampungnya. Tadinya berusaha untuk tutup-tutupi. Tapi karena kemarin Mikana masuk ke Komal dan mendesak dia, menuduh-nuduh dia memfitnah, pada akhirnya satu kampung di tempat si yoga sudah tahu kalau yoga ini mu'alaf. Tapi masalahnya di sini adalah yoga ini anak yang luar biasa Bang Zuma. Jiwanya sangat-sangat muslim sekali. Dia tidak takut dengan apapun karena dia percaya Tuhan itu tidak beranak dan Tuhan itu esa. Tapi masalahnya adalah anak ini saking dia adalah laki-laki yang luar biasa, dia sangat mencintai ibunya. Yang dia khawatirkan adalah adanya orang-orang yang benci dengan kelakuan yoga karena berpindah keyakinan. Akhirnya
memberikan informasi kepada ibundanya. Ini sudah saya bicarakan juga dengan Ketua API Sumatera Utara, Bang. Nah, jadi saya meminta kalau teman-teman mengawal bersama itu bukan berarti harus ikut campur ya, urusan keluarga biarkan mereka selesaikan. Juga seorang laki-laki dia harus bertanggung jawab dengan dirinya. Tetapi di sini saya minta kita mengawasi dalam artian tolong seandainya yoga masuk ke komal-komal antum yang buka komal, jangan diizinkan beliau berbicara banyak dulu tentang agama. Itu yang saya meminta tolong. Saya tidak mau beliau terpeleset bicara kemudian digunakan untuk menyerang beliau sendiri. Mungkin gitu Bang Zuma. Itu yang penting saya sampaikan di sini. Sekarang kita mau bahas ini lagi atau sampaikan apa Julius dulu yang sampaikan. Saya lagi buka materi yang lain. Jul, gantian Jul. Jul, bangun Jul. Lanjut. Aku lagi nggak bisa, laptopku lagi jauh. Aku lagi Oke, aku buka yang lain dulu. Bentar, Abang Zuma mungkin ada yang mau sampaikan dulu, Bang. Iya, satu-satu topik itu tadi. Banyak sekali yang perlu ditanggapi tadi itu. Mestinya kalau menampilkan satu gambar ditanggapi, pindah lagi gambar lain ditanggapi gitu. Tanggapi Gitu dulu mestinya. Bang, itu yang udah saya tampilkan itu. Ya, saya hanya ingin mengatakan mereka melakukan ini karena kebencian. Bukan karena ilmu. Tidak ada sama sekali ilmu yang bisa mengantar manusia untuk memahami tentang Islam seperti itu tadi. Ini karena kebencian saja. Benci terhadap Islam. Kebencian terhadap Islam. Menandakan bahwa kasih hanyalah slogan biasa, hanya aksesoris saja. Faktanya, mereka menanamkan kebencian kepada mahasiswa yang nantinya akan menjadi lulusan sarjana. Setelah jadi sarjana, ada yang menjadi guru, menjadi pendeta, dan seterusnya. Dan itu akan terus mengajarkan kebencian-kebencian itu kepada anak-anak bangsa. Artinya, ya kita lihat, apakah umat Islam diam? Hanya diam saja. Setelah kemudian Islam dipretelin sedemikian rupa, Allah dihinakan, dinistakan sedemikian rupa. Coba teman-teman renungkan. Apakah ini mau dibiarkan? Ayo, masihkah kita ingin membiarkan orang berjoget-joget? Jadi kalau ada kemudian orang berjoget di depan Ka'bah itu tanda-tanda bahwa memang mereka sudah ditanamkan kebencian terhadap Islam. Bukan sesuatu bukan hal biasa ini. Bukan sesuatu yang biasa. Ini lembaga. Lembaga pendidikan resmi milik mereka. Menistakan Allah. Bukan orang per orang. Ini lembaga secara terstruktur. Ini loh. Nyata di depan kita loh. Ayo. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya kembalikan kepada sahabat-sahabat muslim yang lain. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang perlu kita lakukan atas pertanyaan Bang Juma, ya sebagai seorang yang beragama Islam, karena ini sudah dilecehkan, terus di dalamnya ini lembaga sekolah tinggi teologi yang tergabung dalam Kopertis di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikti ini masuk perguruan tinggi gitu ya di bawah naungan Kopertis ya, atau kalau Sumut itu wilayah apa ya, ya isinya tampilannya adalah ya kebencian. Dan yang perlu kita lakukan ya kita somasi, kita beri waktu berapa hari, kemudian habis kita somasi dia tidak segera keluar, dihapus, dan kemudian secara kelembagaan minimal, karena ini sekolah tinggi bukan rektor, hanya dekan, ya dekannya dan sivitas akademi ya mungkin bisa mengeluarkan statement minta maaf kepada umat Islam secara terbuka.